Halo YouTube, balik lagi di channel Autocam. Jika kita ngomongin antara manual dan matic untuk mobil, tentu nggak ada selesainya. Pada video kali ini gue nggak akan memperdebatkan antara si matic dengan si manual, dan gue juga nggak ada pro kontra antara matic dan manual karena gue suka keduanya. Pada video kali ini gue hanya menekankan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan untuk matic dan manual, karena tentu saja keduanya punya kelebihan dan kelemahannya. Ya, seperti yang tadi gue bilang, kalau kita ngomongin matic sama manual nggak ada selesainya kalau kita berdebatin. Gue sendiri nggak akan memperdebatkan antara matic dan manual karena gue suka keduanya. Kali ini gue akan ngebahas aja kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dari segi perawatan. Matic dan manual punya perawatan yang berbeda. Untuk oli tentu saja harganya udah beda ya, dan kapasitas yang diperlukan beda. Matic pasti butuh oli lebih banyak kapasitasnya ketimbang transmisi manual. Itu yang pertama, kita harus lihat dari segi oli. Kemudian dari segi perawatan yang lain, untuk matic dan manual, jika matic kita mengalami kerusakan tentu akan menghabiskan uang yang lebih besar dibanding manual. Namun interval mengalami kerusakan untuk matic itu jangka waktu cukup panjang karena kebanyakan setelah 10-15 tahun baru suatu matic itu mengalami kerusakan. Asal kita tetap melakukan perbaikannya sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Interval penggantian oli matic dan flusing oli matic harus kita lakukan terus. Jadi secara perawatan memang matic lebih mahal dibanding transmisi manual, itu untuk segi perawatan. Jika kita udah tahu perawatannya matic memang lebih mahal, sekarang kita akan bahas yang kedua, untuk masalah power atau tenaga. Untuk loss power ya, jadi setiap transmisi itu ada loss powernya ya. Untuk manual dan matic, loss powernya tentu lebih besar transmisi matic ya. Ini udah nggak bisa diganggu gugat bahwa loss power untuk transmisi matic dan manual akan lebih besar transmisi matic. Jadi jika mesin itu punya tenaga 100 HP, dengan transmisi manualnya mungkin di roda dia akan dapat sekitar 80 HP. Namun jika dia menggunakan transmisi matic mungkin nggak sampai 80 HP, mungkin hanya sekitar 70 atau 75 HP. Jadi loss power di sini transmisi matic tentu lebih besar. Yang ketiga, segi kenyamanan ya. Untuk segi kenyamanan, transmisi matic atau manual tentu nyaman matic ya. Kita nggak secapek bawa manual, bawa kopling. Tentu akan lebih nyaman si matic ya. Ini udah nggak bisa dipungkiri bahwa nyetir mobil matic pasti lebih nyaman. Jika dari segi perawatan dan loss power si matic itu lebih besar, namun untuk segi kenyamanan matic kali ini unggul dibanding si transmisi manual ya. Ini tentu nggak bisa kita pungkiri bahwa transmisi matic pasti lebih nyaman dibanding transmisi manual. Kemudian yang keempat adalah dari segi harga. Nah, segi harga di sini gue ngomongnya baik mobil bekas maupun mobil baru, dari segi harganya tentu akan berbeda. Mobil baru segi harga untuk transmisi otomatis pasti lebih mahal dibanding transmisi manual. Jika untuk mobil bekas ada yang sama, transmisi matic lebih mahal, transmisi manual lebih murah. Namun ada juga yang kebalikannya, si transmisi manual lebih mahal dibanding transmisi matic. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena untuk mobil yang udah umur, orang cenderung takut mengambil yang transmisi matic karena biasanya udah harus di overhaul ya, harus dibenerin maticnya, dan itu menghabiskan uang yang cukup banyak ya, nggak sedikit. Sehingga biasanya pilihan transmisi manual untuk mobil bekas lebih mahal dibanding si transmisi otomatis. Walaupun nggak semuanya seperti itu ya, ada juga yang transmisi otomatisnya lebih mahal dibanding si transmisi manual. Ya, itu tadi adalah 4 poin yang menjadi pertimbangan kita untuk mengambil transmisi manual atau matic. Dari segi perawatan, dari segi loss power, dari segi kenyamanannya, dan dari segi harganya. Kemudian kita akan melanjutkan ngebahas masalah rumor yang beredar bahwa transmisi matic nggak kuat nanjak. Nah, transmisi matic nggak kuat nanjak sebenarnya bukan salah si transmisi maticnya, namun salah si drivernya menurut gua. Kenapa seperti itu? Karena jika kita ingin menanjak di jalanan curam, tentu kita butuh pengoperasian si shiftnya juga ya. Ya, jadi kalau kita bawa mobil matic, nggak serta-merta sepanjang jalan kita posisi tuas di D.
Di Matic itu ada pilihan, biasanya ada L, ada S, atau enggak 1, 2, atau bahkan ada yang pilihan M-nya ya, manualnya jika Matic-nya Triptonic. Nah, itulah kenapa kok dibuat seperti itu, ada pilihan, karena jika kita mau nanjak curam tentu kita harus oper ya. Entah kita mainin ke L atau ke S, atau jika dia ada pilihan angka 1 atau 2, itu tetap kita harus mainin. Jadi kita tetap bisa kuat nanjak. Dan kita juga bisa tetap mainin si engine brake, walaupun mungkin Matic nggak sekuat engine brake daripada manual. Namun jika kita bisa mainin si gigi Matic-nya itu, walaupun dia Matic, kita bisa mainin di L atau S, atau nggak ada pilihan 1 atau 2, si engine brake itu tetap akan kerasa ya, terutama Matic Triptonic. Jadi menurut gua bahwa ada rumor yang menyatakan bahwa si Matic nggak kuat nanjak, menurut gua nggak. Itu balik lagi ke si drivernya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak bisa dipungkiri, banyak perkataan bahwa mobil Matic pasti lebih boros dibanding manual. Itu dulu iya, namun untuk saat ini bisa dibilang Matic jauh lebih irit dibanding dengan manual. Kenapa bisa seperti itu? Kita ambil contoh mesin 1500cc dengan kombinasi transmisi CVT, itu akan sangat irit dibanding 1500cc dengan manual 5 speed ya, manual 5 percepatan. Kenapa bisa seperti itu? Contoh sederhananya seperti ini. Nissan Livina dengan cc yang sama 1500 dengan transmisi manual dan Matic-nya yang CVT, di RPM yang sama di jalan tol, tentu yang transmisi CVT akan mendapatkan speed lebih tinggi. Jika dengan RPM yang sama dia mendapatkan speed lebih tinggi, itu artinya konsumsi bahan bakar si Matic CVT ini jauh lebih irit ya. Jadi jika dibilang Matic lebih boros dari manual, enggak juga, tergantung gimana kondisinya lagi. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita punya mobil Matic atau manual, sesuaikan dengan kondisi jalan. Nah, ini sebenarnya banyak yang bilang kalau tanjakan itu enak naik manual, kalau naik Matic itu enaknya dalam kota. Ya, itu nggak bisa disalahin juga. Namun balik lagi ke poin nomor 1, ya, Matic nggak kuat nanjak itu sebenarnya enggak ya. Jadi kalaupun kita tinggal di pegunungan, nggak ada salahnya kita ambil transmisi otomatis, asal kita bisa mengoperasikan si transmisi itu dengan baik dan benar ya. Jadi kalau menurut gue untuk saat ini, jika kita tinggal di daerah pegunungan, kita lebih baik ambil manual, dan kita tinggal di perkotaan, kita ambil Matic. Sebenarnya enggak juga, karena sekarang kalau kita bisa mengemudikan Matic itu dengan baik dan benar, mau tanjakan securam apapun bisa dilewati. Karena gue sendiri udah membuktikannya, mau securam apapun jalan itu, jika kita bisa mengoperasikan si Matic itu, semua bisa dilibas dengan mudah. Oke, kesimpulannya jadi seperti ini. Transmisi otomatis memang memiliki biaya perawatan lebih mahal, loss power-nya memang lebih tinggi, namun di satu sisi transmisi otomatis punya kenyamanan yang lebih dibanding transmisi manual. Dan untuk masalah konsumsi bahan bakar bisa didapat yang lebih irit dibanding transmisi manual, dan kita nggak perlu capek-capek lagi. Kemudian untuk transmisi manual, kita memiliki perawatan yang lebih hemat dibanding transmisi Matic, loss power-nya lebih kecil dibanding transmisi Matic, dan kita memiliki resiko ya sedikit pegel bawanya ya mungkin. Namun memang transmisi manual cocok buat kita yang suka menyetir agresif ya. Kalau nyetir Matic nggak, walaupun Matic itu Triptonic, memang kurang seagresif nyetir transmisi manual ya. Jadi buat yang suka berkendara santai dan nggak perlu kebut-kebutan banget, transmisi Matic cocoklah jadi pilihan. Namun jika kita yang suka nyetir agresif sepanjang saat, mungkin transmisi manual bisa kita jadikan pilihan. Ya, sekian video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Komentar juga di bawah buat yang mau sharing-sharing cerita pengalaman tentang Matic dan manualnya. Jangan lupa juga follow Instagram gue di oto.cam dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.